Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiarta Rizkia dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mengapa Vatikan Tata Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Nah, di mana topik ini sangat penting untuk kita pelajari. Oke, melalui pemaparan ini, saya berharap saya dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu kita semua dalam memahami lebih dalam tentang topik ini. Nah, pernahkah kalian mendengar atau bertanya-tanya mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional? Nah, di video ini saya akan membahas secara singkat. Apa sih yang menjadi alasannya? Nah, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan subjek hukum internasional terlebih dahulu. Nah, dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu menjalin hubungan dengan negara atau organisasi internasional lainnya. Secara umum, subjek internasional meliputi organisasi internasional, individu dalam kondisi tertentu, seperti kasus dalam kejahatan internasional, dan entitas khusus seperti Tata Suci. Nah, salah satu entitas unik yang menjadi subjek hukum internasional adalah Tata Suci, The Holy See, yang sering disamakan dengan Vatikan. Nah, namun sebenarnya Tata Suci dan Vatikan adalah dua hal yang berbeda. Nah, Vatikan adalah negara fisik, sedangkan Tata Suci adalah entitas spiritual dan administratif yang mewakili Gereja Katolik di dunia internasional. Inilah yang membuat Tata Suci memiliki peran yang lebih besar dibandingkan sekedar sebagai negara kecil di Roma. Nah, jadi subjek hukum internasional itu ada 6. Yang pertama ada negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat ada Tata Suci Vatikan, yang kelima ada pemberontak, dan yang keenam ada individu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu bahwa ada perbedaan Vatikan dengan Tata Suci. Banyak orang mengira Vatikan itu negara, tetapi yang diakui oleh hukum internasional sebagai subjeknya hukum bukan hanya Vatikan, melainkan Tata Suci. Jadi, apa sih Tata Suci itu? Nah, Tata Suci adalah kepemimpinan tertinggi Gereja Katolik yang dikepalai oleh Paus. Ini bukan hanya sekadar institusi keagamaan, tapi juga otoritas yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa peran Tata Suci lebih besar daripada sekadar negara-negara kecil. Jadi perbedaannya, Tata Suci lebih ke entitas spiritual dan administratif, sementara Vatikan lebih ke wilayah fisik. Selanjutnya kita akan membahas sejarah dan kedudukan Tata Suci. Nah, latar belakang sejarahnya, sebelum tahun 1870, Paus menguasai wilayah luas negara gereja. Nah, setelah Italia bersatu, wilayah gereja diambil alih, menyisakan kebuntuan hubungan antara Paus dan Italia. Yang ketiga, Perjanjian Lateran 1929. Nah, Italia mengakui Vatikan sebagai negara merdeka dengan Tata Suci sebagai entitas yang memiliki hak berdaulat.
Selanjutnya, tata suci dalam hukum internasional. Nah, meskipun Vatikan kecil, tata suci memiliki hak diplomatik yang penuh, mengirim dan menerima duta besar, dan berbeda dari negara biasanya karena sifatnya lebih ke spiritual dan administratif, bukan politik dan ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri subjek hukum internasional yang dimiliki tahta suci. Nah, yang pertama ada kemampuan membuat perjanjian internasional. Contohnya konkordat dengan negara-negara lainnya seperti negara Spanyol, negara Jerman, negara Brazil, dan negara lain-lain. Yang kedua ada hak legasi, hubungan diplomatik. Nah, Vatikan punya duta besar, Nunciatur Apostolik di lebih dari 180 negara. Yang ketiga, ada keanggotaan dalam organisasi internasional. Nah, tata suci adalah anggota PBB sebagai pengamat permanen sejak tahun 1964. Aktif dalam WHO, FAO, dan organisasi kemanusiaan lainnya. Yang keempat, sifat berdaulat. Memiliki pemerintah sendiri, Kuria Roma, hukum sendiri dan yurisdiksi atas wilayahnya. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa Vatikan tata suci bisa menjadi golongan subjek hukum internasional. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, keberadaan sebagai entitas berdaulat. Perbandingan luas Vatikan itu dengan kota besar seperti Jakarta. Nah, meskipun Vatikan kecil, tata suci tetap memiliki otoritas penuh atas gereja Katolik di seluruh dunia. Yang artinya, tata suci bukan hanya berkuasa di dalam Vatikan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di negara lainnya. Nah, yang kedua, kapabilitas menjalin hubungan diplomatik. Nah, tata suci ini punya hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Bahkan, tata suci memiliki perwakilan diplomatik yang disebut Nunciatur Apostolik, mirip seperti kedutaan besar. Nah, yang ketiga ada perjanjian Lateran 1929. Nah, perjanjian ini adalah titik penting yang membuat Vatikan diakui sebagai negara merdeka, sekaligus menetapkan bahwa tata suci memiliki status hukum internasional. Selanjutnya yang keempat, partisipasi dalam organisasi internasional. Nah, meskipun bukan anggota penuh PBB, tata suci memiliki status pengamat permanen, yang artinya mereka bisa mengikuti pertemuan dan memberikan suara dalam berbagai isu global. Nah, selanjutnya yang kelima, kemampuan membuat perjanjian internasional. Nah, tata suci ini sering menandatangani perjanjian dengan negara-negara lain yang disebut dengan konkordat. Nah, ini mengatur hak-hak gereja Katolik di berbagai negara. Nah, contohnya perjanjian antara tata suci dengan negara lain. Selanjutnya ada peran tahta suci dalam hukum internasional. Nah, tahta suci bukan hanya berperan dalam urusan agama, tetapi juga aktif dalam isu-isu global seperti perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Misalnya, yang pertama, mendukung perdamaian. Paus sering berperan dalam diplomasi internasional seperti dalam konflik Timur Tengah. Yang kedua, ada isu kemanusiaan. Nah, Gereja Katolik ini melalui tahta suci
aktif dalam membantu pengungsi dan korban bencana. Yang ketiga, hak asasi manusia. Ternyata Tahta Suci ini sering mengadvokasi perlindungan HAM di berbagai forum internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tahta Suci adalah subjek hukum internasional karena yang pertama, berdaulat dan punya otoritas global. Yang kedua, menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Yang ketiga, didukung Perjanjian Lateran 1929. Yang keempat, aktif dalam organisasi internasional. Dan yang kelima, bisa membuat perjanjian dengan negara lain. Nah, meskipun Vatikan adalah negara terkecil di dunia, pengaruh Tahta Suci jauh lebih besar karena mewakili Gereja Katolik secara global dengan perannya dalam diplomasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Tahta Suci terus menjadi aktor penting dalam hukum internasional, meskipun bukan negara dalam arti tradisional. Baiklah, demikian dari saya pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai mengapa Vatikan atau Tahta Suci bisa digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Semoga penjelasan ini yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menambah pemahaman bagi kita semua. Saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi pembahasan maupun penyampaiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.